semuanya, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan melalui video pembelajaran tentang anggaran persediaan dan bahan operasi. Sebelumnya, saya memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama, ada Dwi Saputri. Yang kedua, Della Gusti Ariwianti. Yang ketiga, Nurul Aini. Dan saya sendiri, Yeni Sagitas Torus. Anggaran persediaan. Anggaran persediaan merupakan anggaran yang merencanakan secara terperinci berapa nilai persediaan pada periode yang akan datang. Pada perusahaan manufaktur, persediaan yang ada terdiri dari 3 jenis, yaitu persediaan material, persediaan barang setengah jadi, dan persediaan barang jadi. Fungsi anggaran persediaan. Secara umum, semua penganggaran termasuk penganggaran persediaan mempunyai 3 kegunaan pokok, yaitu sebagai pedoman kerja, sebagai alat manajemen untuk menciptakan koordinasi kerja, sebagai alat manajemen untuk melakukan evaluasi dan pengawasan kerja. Sedangkan secara khusus, penganggaran persediaan berguna sebagai dasar untuk penyusunan anggaran unit yang akan diproduksinya, atau persediaan barang jadi, dan anggaran pembelian bahan mentah atau persediaan bahan mentah, serta menetapkan persediaan agar tidak terlalu kecil dan terlalu besar. Faktor yang mempengaruhi besar kecilnya nilai persediaan. 1. Jumlah material yang tersedia semakin besar jumlah material yang tersedia atau yang akan disediakan, maka nilai persediaan akan semakin besar. Jumlah material yang akan dijadikan sebagai persediaan bisa didasarkan pada kebutuhan material untuk 1 bulan atau 2 bulan. Yang kedua, harga beli material per satuan. Bila material yang ada di gudang dibeli dari beberapa supplier. Anggaran persediaan material. Dalam anggaran ini, yang akan direncanakan adalah berapa nilai persediaan material untuk setiap akhir periode. Faktor yang mempengaruhi besar kecilnya nilai persediaan material yakni A. Jumlah material yang tersedia. Semakin besar jumlah material yang tersedia atau yang akan disediakan, maka nilai persediaan akan semakin besar. Jumlah material yang akan dijadikan sebagai persediaan bias didasarkan pada kebutuhan material untuk 1 bulan atau 2 bulan. B. Harga beli material per satuan. Bila material yang ada di gudang dibeli dari beberapa supplier dan pada setiap pembelian harganya berbeda, maka akan timbul permasalahan yakni persediaan yang dirancanakan akan dinilai dengan harga. Ada 3 metode yang dapat dipilih untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, yakni FIFO, First In, First Out. Dalam metode ini, diasumsikan bahwa material yang pertama dibeli langsung diproses. Bila dari pembelian pertama telah diproses semua, maka akan mengambil dari pembelian kedua dan seterusnya. Dengan demikian, bila ada persediaan akhir, maka persediaan tersebut berasal dari pembelian terakhir, atau persediaan tersebut dinilai dengan harga pada pembelian terakhir. LIFO, Last In, First Out. Dalam metode ini, diasumsikan bahwa material yang terakhir dibeli langsung diproses. Bila dari pembelian terakhir telah diproses semua, maka akan mengambil dari pembelian sebelumnya dan seterusnya. Dengan demikian, bila ada persediaan akhir, maka persediaan tersebut berasal dari pembelian pertama, atau persediaan tersebut dinilai dengan harga pada pembelian pertama. Average atau rata-rata. Dalam metode ini, persediaan material pada akhir periode akan dinilai dengan harga rata-rata dari pembelian material. Selanjutnya, anggaran persediaan barang dalam proses. Barang dalam proses merupakan material yang telah diproses tetapi belum selesai, sehingga masih memerlukan proses lebih lanjut. Faktor yang mempengaruhi besar kecilnya nilai persediaan barang dalam proses akan tergantung pada 1. Unit atau jumlah barang dalam proses. Yang kedua, tingkat penyelesaian produk. Yang ketiga, tarif biaya produksi. Selanjutnya, anggaran persediaan barang jadi.
Persediaan barang jadi diperlukan untuk melayani penjualan yang tidak direncanakan atau penjualan non-reguler. Bila persediaan barang jadi tidak mencukupi, maka konsumen kemungkinan akan membeli produk merek lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya persediaan barang jadi adalah 1. Unit persediaan. 2. Metode penentuan harga. Metode penentuan harga. Yang pertama, metode full costing. Metode full costing adalah metode penentuan harga pokok produk yang memasukkan semua biaya produksi sebagai komponen harga pokok produk, yaitu material, tenaga kerja langsung, BOP variabel, dan BOP tetap. Yang kedua, metode variable costing. Metode variable costing adalah metode penentuan harga pokok produk yang memasukkan biaya produksi yang bersifat variabel sebagai komponen harga pokok produk, yaitu material, tenaga kerja langsung, dan BOP variabel. Selanjutnya ada anggaran bahan operasional. Beban operasi adalah beban-beban yang dikeluarkan untuk kegiatan-kegiatan selain kegiatan produksi. Kegiatan-kegiatan yang menjadi sumber pengeluaran beban operasi umumnya terbagi dalam dua kelompok kegiatan, yaitu kegiatan penjualan dan administrasi. Secara umum, beban-beban operasi dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, ada beban penjualan atau selling expense, yaitu beban yang muncul dari aktivitas penjualan barang dan jasa oleh perusahaan kepada pelanggan. Yang kedua, ada beban administratif atau administrative expense, merupakan beban yang muncul dari aktivitas administrasi dan kegiatan umumnya yang dilakukan oleh perusahaan. Kemudian ada beban operasional yang bersifat tetap. Jika nilainya tetap sama, berapapun tingkat penjualan yang diperoleh oleh perusahaan dalam satu periode dalam relevan rank tertentu, relevan rank untuk beban operasional adalah tingkat penjualan perusahaan. Contoh beban operasional bersifat tetap yang pertama ada gaji bulanan karyawan, bagian penjualan dan administrasi, kemudian beban listrik, ruangan bagian penjualan dan administrasi. Selanjutnya ada beban operasional bersifat variabel. Jika nilai keseluruhannya berubah-ubah seiring dengan perubahan pada tingkat penjualan perusahaan. Contohnya merupakan komisi penjualan untuk wiraniaga atau salesperson. Selanjutnya ada beban operasional bersifat semi-variabel. Jika beban tersebut memiliki komponen biaya tetap dan biaya variabel sekaligus. Contoh beban operasional bersifat semi-variabel ini adalah biaya listrik bagian penjualan. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.